Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kuliah kita hari ini dengan bacaan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Baiklah, kita mulai kuliah hari ini. Tema kita hari ini adalah tentang fikih muamalah. Islam adalah agama yang sempurna, agama yang komprehensif, yang mengatur segala urusan kehidupan manusia. Baik itu tentang akidah, ibadah, politik, akhlak, dan muamalah atau ekonomi Islam. Dalam kajian muamalah ini, para ulama pun tidak pernah mengabaikan sedikit pun, karena saking pentingnya kajian tentang muamalah ini. Bahkan ada beberapa ulama yang menuliskan tentang muamalah ini dalam kitab tersendiri. Salah satunya adalah kitab Al-Amwal yang ditulis oleh Imam Abu Ubaid. Tentang kesempurnaan Islam ini, Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Shadaqallahul azim. Yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Pokok-pokok ajaran Islam kita bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tentang akidah, yang kedua tentang syariah, yang ketiga tentang akhlak. Dalam syariah ini dibagi menjadi 2, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah ini berkaitan dengan ibadah mahdhah, yaitu hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atau biasa disebut hablum minallah, seperti sholat, puasa, zakat, haji. Ini berkaitan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang kedua adalah muamalah. Muamalah adalah ibadah ghairu mahdhah, atau ibadah yang hubungannya dengan manusia, yaitu hablum minan nas. Interaksi, transaksi. Dan para ulama ini membaginya ke dalam berbagai macam pembagian. Perbedaan prinsip ibadah dan muamalah. Yang pertama, ibadah itu bersifat tetap atau thabitah. Jadi, ibadah tidak bisa berubah-ubah, ditambah atau dikurangi, maka tidak diperbolehkan. Karena ibadah
bersifat tetap. Sedangkan muamalah bersifat elastis atau mutaghayyirah, bisa berubah sesuai dengan keadaan zaman, sesuai dengan kemajuan zaman, kecerdasan akal manusia, kecanggihan teknologi, kecanggihan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Yang kedua, jika ibadah itu tidak bisa berkembang. Contoh, salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib dilakukan adalah 5 waktu: subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Sudah ditentukan juga jumlah rakaatnya: subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Maka tidak bisa berkembang. Artinya kita tidak boleh sama sekali menambahkan walaupun 1 rakaat pada salat subuh menjadi 3 rakaat, atau menambahkan 1 rakaat lagi di salat maghrib menjadi 4 rakaat. Maka ini adalah salah besar, bahkan bisa disebut bid'ah. Karena memang ibadah sudah ada ketentuannya, sudah diatur, dan tidak bisa berkembang sesuai dengan kemauan kita. Berbeda dengan muamalah. Jika muamalah itu dapat berkembang sesuai dengan keadaan zaman dan tempat kita hidup. Mungkin pada saat zaman Rasulullah belum semaju ini, maka hukumnya mungkin bisa saja berbeda dengan kemajuan saat ini. Bagaimana kita mengikuti zaman tetapi tetap pada jalur atau aturan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah muamalah. Artinya elastis, bisa berkembang sesuai dengan keadaan zaman. Yang ketiga, ibadah itu bersifat khusus atau eksklusif, tertutup. Ya. Tadi tidak bisa berkembang, tertutup, dan hanya itu saja, tidak boleh menambahkan apa-apa. Itu namanya ibadah. Karena sudah ada nasnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak boleh menambah, mengurangi, harus patuh dengan aturan yang sudah ada, sudah baku. Kemudian kalau muamalah itu bisa bersifat universal atau inklusif. Maksudnya, kalau muamalah kita bisa menggunakan hukum itu dengan sesama muslim, dengan non-muslim, atau dengan siapa saja. Karena muamalah itu interaksi dengan manusia yang lain. Ya, bersifat universal. Lebih luas cakupannya daripada ibadah. Kemudian yang keempat, ibadah itu nas-nasnya lebih terinci atau tafsil. Karena memang aturannya sudah pasti, sudah baku, maka nas-nasnya harus lebih terinci atau lebih tafsil, ya. Tidak boleh kita mencari hukum secara global dalam hal ibadah, karena memang aturannya baku tadi, ya. Kemudian kalau muamalah, nas-nasnya, ayat-ayatnya atau petunjuknya itu umum, general. Karena kita bisa ijtihad, melakukan ijtihad di dalamnya sesuai dengan keadaan zaman. Dan tetap pada aturan-aturan atau batas-batas yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, ibadah itu peluang ijtihadnya sangat sempit sekali. Kita tidak boleh melakukan ijtihad semaunya sendiri dalam ibadah, karena dikhawatirkan kita terjatuh kepada perbuatan bid'ah, bahkan bisa jatuh kepada perbuatan syirik. Maka peluang ijtihad dalam hal ibadah sangat sempit sekali. Berbeda dengan muamalah. Dalam muamalah, peluang untuk ijtihad itu sangat luas. Karena apa? Karena berkaitan dengan kehidupan manusia pada zaman yang berbeda pula, pada kondisi yang berbeda pula, pada daerah yang berbeda pula.
maka peluang ijtihadnya sangat luas. Asalkan kembali kepada aturan dan nas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana berhubungan baik dengan manusia yang lainnya. Selanjutnya, kaidah ibadah dan muamalah. Kaidah asalnya dalam hal ibadah adalah al-aslu fil ibadati at-tahrim hatta yadullud dalil ala ibahatiha. Artinya, pada dasarnya dalam ibadah adalah haram kecuali ada dalil yang membolehkannya. Jadi segala sesuatu yang merubah ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah, maka hukumnya adalah haram kecuali ada dalil yang membolehkannya. Berbeda dengan muamalah. Kaidah asalnya adalah al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadullud dalil ala tahrimiha. Pada dasarnya semua aktivitas muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Dari kaidah ini saja sudah kelihatan bahwasanya muamalah memang lebih luas cakupannya daripada hal ibadah. Pengertian muamalah menurut istilah. Muamalah mempunyai dua makna. Satu, pengertian secara sempit, dan satu lagi pengertian secara luas. Muamalah dalam pengertian luas yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya dalam masalah keduniawian. Ya, dalam hal ini meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, meliputi persoalan bisnis, keluarga, politik, dan kenegaraan, hukum perdata, dan hukum pidana. Sedangkan pengertian secara khusus atau sempit yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan sesama manusia dalam masalah maliyah atau masalah harta benda, dan hukuk. Hukuk itu adalah masalah hak-hak manusia, hak-hak kebendaan, dan lain sebagainya. Pengertian fikih muamalah dalam arti khusus ini hanya membahas hubungan manusia dengan sesama manusia dalam hal kebendaan. Selanjutnya, pengertian fikih muamalah. Fikih muamalah merupakan kalimat idhofi atau kata majmu' fikih dan muamalah. Fikih secara bahasa adalah al-fahmu, yaitu pemahaman yang mendalam. Sedangkan secara istilah yaitu ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil terperinci, baik itu dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah atau Al-Hadis. Sedangkan muamalah secara bahasa adalah mufa'alah fi amal, yaitu saling melakukan pekerjaan atau ta'amul ma'al ghair, saling bekerja dengan orang lain. Menurut Abdullah As-Sattar Fathullah Sa'id, fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa, atau masalah lainnya yang berkaitan dengan manusia yang lain. Nah, manusia dalam definisi yang sudah saya sebutkan tadi, maksudnya ialah seseorang yang telah mukallaf, yang telah dikenai beban taklif. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang telah berakal, orang-orang yang telah balik,
dan orang-orang yang cerdas akal pikirannya. Jadi jelas, orang yang tidak berakal sebagaimana orang gila, orang-orang yang belum balik sebagaimana anak-anak, maka mereka belum termasuk mukallaf, karena belum menjadi syarat untuk mereka melakukan suatu hukum dalam agama. Selanjutnya kita beralih ke pembagian fikih muamalah. Menurut Ibnu Abidin, fikih muamalah terbagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Muawadhah maliyah, hukum kebendaan. Yang kedua, munakahah atau hukum perkawinan. Yang ketiga, muhasanat atau hukum acara. Yang keempat, amanat atau pesan, dan ariyah pinjaman. Yang kelima, tirkah, harta peninggalan. Ibnu Abidin adalah salah seorang yang mendefinisikan muamalah secara luas, sehingga munakahat dan tirkah termasuk salah satu bagian fikih muamalah. Padahal munakahat diatur dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu fikih munakahat. Demikian pula tirkah, harta peninggalan atau warisan, juga termasuk bagian dari fikih muamalah. Padahal tirkah sudah dijelaskan dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu fikih mawaris. Selanjutnya adalah pendapat dari Al-Fikri dalam kitabnya Al-Muamalah Al-Madiyah wal Adabiyah, menyatakan bahwa muamalah itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Al-Muamalah Al-Madiyah adalah al-muamalah atau muamalah yang mengkaji objeknya. Oleh karena itu, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa muamalah al-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek fikih muamalah adalah benda, yaitu benda yang halal, benda yang haram, benda yang syubhat, benda yang mendatangkan kemaslahatan, benda yang mendatangkan kemadharatan atau bahaya, serta dari segi-segi yang lainnya. Kemudian yang kedua, al-muamalah al-adabiyah, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari adabnya, tata caranya, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Misalnya, apakah dilakukan dengan jujur, bohong, hasud, dengki, dendam, dan lain sebagainya. Hal-hal yang menjadi prinsip muamalah yaitu bahwasanya setiap muamalah prinsip dasarnya adalah mubah, diperbolehkan, bermuamalah apapun diperbolehkan, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya, maka muamalah itu menjadi haram. Yang kedua, bahwasanya muamalah itu haruslah dengan sesuatu yang halal, bendanya harus suci, zatnya harus halalan thayyiban. Yang ketiga, bahwasanya muamalah itu harus sesuai dengan ketentuan, syarat, dan peraturan pemerintah. Jadi, transaksi yang melawan hukum yang berlaku dianggap tidak sah. Apapun transaksinya, kok melawan hukum, tidak sesuai dengan undang-undang, peraturan, maka dianggap tidak sah dan bisa menjadi batal. Yang keempat, bahwasanya muamalah itu harus ada asas manfaat. Didasari prinsip ajaran Islam melarang melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri
maupun orang lain. Nah, ini adalah asas manfaat. Apakah manfaat untuk diri sendiri? Apakah manfaat untuk orang lain? Jika muamalah itu tidak ada manfaatnya, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain ataupun sepihak, maka ini tentu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, prinsip muamalah yang kelima adalah adanya asas maslahat. Apakah ada yang menguntungkan? Apakah ada kebaikan di balik muamalah itu? Jika tidak ada kemaslahatan atau bahkan ada madarat atau bahaya, maka prinsip muamalah ini tentu batal. Prinsip muamalah asas maslahat yaitu adanya kebaikan, saling tolong menolong, membantu kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Tidak ada bahaya bagi orang lain. Adanya niat yang baik karena lillahi ta'ala atau karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adanya kerelaan, keridhaan, tidak ada keterpaksaan antara satu dengan yang lain yang melakukan transaksi muamalah tersebut. Selanjutnya, ruang lingkup fikih muamalah. 1. Muamalah madiyah, yaitu masalah jual beli atau al-bai' atau at-tijarah, gadai atau ar-rahn, jaminan atau tanggungan, kafalah atau doman, pemindahan utang atau al-hiwalah, jatuh bangkrut atau taflis, batasan bertindak atau al-hajru, perseroan atau perkongsian asyirkah, perseroan harta dan tenaga atau al-mudharabah, sewa menyewa atau al-ijarah, pemberian hak guna pakai atau al-ariyah, barang titipan atau al-wadi'ah, barang temuan atau al-luqatah, garapan tanah atau al-muzara'ah, sewa menyewa tanah atau al-mukhabarah, upah atau ujratul amal, gugatan atau syuf'ah, sayembara atau al-ji'alah, pembagian kekayaan bersama atau al-kismah, pemberian hibah, pembebasan atau al-ibra, damai atau as-sulhu, dan masalah kontemporer yang terjadi saat ini atau al-mu'asyirah atau al-muhadditsah, seperti masalah bunga bank atau asuransi kredit. Yang kedua, muamalah adabiyah, yaitu ijab qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, apa sih manfaatnya bagi kita mempelajari fikih muamalah itu? Apa urgensinya fikih muamalah itu bagi kita, bagi kehidupan kita? Sebenarnya kita itu sudah berada di zaman yang banyak sekali orang yang tidak peduli dengan halal maupun haram. Seringkali kita melihat di televisi makanan-makanan yang menjijikkan dikonsumsi, makanan-makanan yang najis dikonsumsi, tanpa mengetahui, tanpa mau tahu apakah itu halal ataukah haram. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma ahadun minhu aminal halali am minal harami, rawahul Bukhari wa Muslim.
akan datang pada manusia suatu zaman ketika seseorang tidak peduli akan apa yang dia ambil, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kita berada di zaman yang riba itu merajalela. Sama juga seperti sabda Rasulullah SAW ketika itu. Rasulullah bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa minhum ahadun illa akala riba fa illam ya'kuluhu asabahu min ghubarihi. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Sungguh benar-benar akan datang pada manusia suatu zaman ketika tidak tersisa seorang pun kecuali pasti makan riba. Yang tidak makan riba pun tetap terkena debu riba. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Maka disinilah pentingnya kita mempelajari fikih muamalah. Kita akan mengetahui manakah yang halal dan manakah yang haram. Yang halal yang harus kita ambil, yang halal yang harus kita lakukan. Sedangkan yang haram yang harus kita jauhi. Jangan pernah mengambil barang yang haram, apalagi diberikan kepada anak kita, keluarga kita. Semoga Allah menuntun kita menuju rizki-rizki yang halal, yang thayyiban, yang mana dengan rizki yang halal dan thayyiban ini bisa menguatkan iman kita, memberikan kita ketenangan jiwa raga kita dalam beribadah maupun dalam berinteraksi sosial yang lainnya. Kiranya kuliah hari ini saya akhiri sampai di sini. Semoga mendapatkan ilmu yang barokah manfaat yang memberikan kita wawasan yang lebih luas dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir kuliah ada soal pendalaman materi. Kalian kerjakan, kalian tulis jawabannya di selembar kertas, kalian kirimkan ke Bu Ida. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.